Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Tengah akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Saya Tukriman. Saya Didik Irawan. Saya Afriana. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Dedi. Salam Pak Terima. Selamat sore Pak ya. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Pak Dedi ya, yaitu tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Nah, nanti saya sebagai pengamat, kemudian Pak Dedi nanti sebagai coach, kemudian Bu Ana nanti sebagai coachnya ya Pak Dedi. Baik Pak. Apa kabarnya Pak Dedi hari ini? Baik, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya Pak Dedi ya. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching Pak Dedi ya. Saya sebagai pengamat akan mengamati praktek coaching yang akan Pak Dedi laksanakan dengan coaching Pak Dedi nanti. Ya. Praktek coaching ini ya akan saya nilai, yaitu rubrik penilaiannya itu ada dua Pak Dedi ya yang akan saya nilai. Yang pertama yaitu bagaimana praktek coaching menggunakan alur cerita ya Pak Dedi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang coaching bisa menggunakan kompetensinya dalam coaching ini ya Pak Dedi ya. Iya Pak. Ya, semoga nanti praktek coaching alur cerita ini yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab nampak ya Pak Dedi ya. Dan kompetensi inti dari coaching yaitu present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga dapat Pak Dedi kuasai. Namun sebelum kita lanjut Pak Dedi, saya mau tanya dulu nih Pak ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Pak Dedi kembangkan dalam praktek coaching ini Pak? Yang akan saya kembangkan nanti adalah pertanyaan berbobot. Oh, pertanyaan berbobot ya Pak Dedi ya. Dalam pertanyaan berbobot ini secara spesifikasi Bapak ingin kembangkannya. Seperti apa pertanyaan berbobot yang Pak Dedi inginkan dalam coaching ini Pak? Yang dapat mengkonstruksi pertanyaan-pertanyaan dari merangkum apa yang disampaikan UC, yang kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini dapat menggali potensi UC dalam menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Pak. Oh, iya Pak Dedi ya. Terus indikator ketercapaiannya ini dari tujuan, pengembangan kompetensi yang Pak Dedi inginkan itu seperti apa Pak Dedi? Jadi nanti bagaimana proses coaching ini adalah coaching itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh coaching itu sendiri. Ya. Jadi indikator ketercapaiannya adalah coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh si coaching itu sendiri ya Pak Dedi ya. Baik, untuk pertanyaan kelas profesi ini saya rasa cukup Pak Dedi ya. Boleh Pak Dedi lakukan langsung praktek coaching sama Bu Ana. Silakan Pak Dedi ya. Saya mengamatinya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Halo Bu Ana, gimana kabarnya Bu? Halo Pak Dedi, alhamdulillah kabar baik hari ini Bapak. Sehat ya Bu? Alhamdulillah Jadi sehat. bagaimana ini kemarin WA saya katanya Ibu mau ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan saya. Apa itu ya? Iya Pak, jadi saya ini sedang agak galau gitu ya Pak ya. Agak galau tentang pekerjaan saya dulu Pak. Wah, lagi galau ya Bu. Kalau boleh tahu diceritakan kegalauannya itu seperti apa sih? Mau sampai galau terkait pekerjaan? Baik, ini loh Pak, banyak permasalahan gitu yang dialami oleh siswa. Namun di sekolah kami itu belum ada guru BK-nya seperti itu Pak. Nah, yang ada itu hanya guru biasa yang ditugaskan untuk menangani permasalahan murid. Seperti
dosen bahwa di sekolah Bu Ana itu banyak permasalahan yang dialami oleh peserta didik dan masih kekurangan guru untuk mengganti permasalahan tersebut ya Bu. Walaupun memang ada satu guru yang ditugaskan untuk menangani permasalahan murid di sekolah Bu Ana dan dirasa itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah murid yang kompleks tersebut ya Bu ya. Jadi Ibu ingin semua guru itu turut ambil bagian dalam penyelesaian permasalahan murid yang kompleks tersebut. Itu bukan sih Bu begalannya Bu ya? Iya Pak, betul Pak, seperti itu. Kita akan punya waktu pendek nih Bu, kita mau dapat apa nih dari percakapan ini? Iya Pak, baik. Saya itu maunya semua guru itu terlibat aktif dalam menangani permasalahan murid tersebut Pak. Nah, jadi tidak semua permasalahan itu dibebankan oleh guru yang ditugaskan mengenai masalah murid itu. Dengan guru-guru yang terlibat aktif, maka permasalahan yang ada akan cepat terselesaikan sehingga suasana sekolah pun akan menjadi kondusif, aman, nyaman, kemudian menyenangkan. Seperti itu Pak. Guru yang terlibat aktif menyelesaikan masalah murid itu idealnya menurut Ibu Ana itu sendiri seperti apa sih? Idealnya seorang guru itu mempunyai kesadaran diri dan membantu permasalahan muridnya. Seperti itu Pak, kalau menurut saya idealnya. Mungkin semua niat baik dari kita belum tentu diterima dengan baik oleh rekan-rekan kita ya Bu ya. Mungkin apabila ada situasi di mana saat Bu Ana mengajak teman-teman untuk aktif dalam membantu menyelesaikan masalah murid dan kemudian ada teman yang menjawab, kan sudah ada yang menangani. Tugas kita kan mengajar. Jadi menurut pandangan Bu Ana sendiri itu seperti apa? Kalau menurut saya, ya semua guru itu bersama-sama sih Pak untuk terlibat aktif menangani murid-murid yang mempunyai masalah. Seperti itu Pak. Terus kondisi guru-guru di sekolah Bu Ana sendiri itu sekarang seperti apa sih Bu? Kalau kita bisa nilai ini dari tentang nilai 1 sampai 10, itu kira-kira kondisi saat ini ada tugas kita kan mengajar. Jadi menurut pandangan Bu Ana sendiri itu seperti apa? Kalau menurut saya, ya semua guru itu bersama-sama sih Pak untuk terlibat aktif menangani murid-murid yang mempunyai masalah. Seperti itu Pak. Terus kondisi guru-guru di sekolah Bu Ana sendiri itu sekarang seperti apa sih Bu? Kalau kita bisa nilai ini dari tentang nilai 1 sampai 10, itu kira-kira kondisi saat ini ada di nilai berapa Bu Ana? Kalau perkiraan dari 1 sampai 10 ya Pak ya. Ya. Baik, kalau dari 1 sampai 10 itu masih di angka 5 sih Pak menurut saya. Masih di bawah ekspektasi ya Bu? Iya. Kalau Ibu pengennya itu mereka itu pada nilai berapa sih Bu? Kalau keinginan saya itu ya nilai 8 atau 9 gitu lah Pak. Jadi kalau dengar dari cerita Bu Era, untuk 10 susah ya, untuk nilai 10 itu susah karena banyak dari guru yang belum menguasai cara menangani masalah murid. Nah, ada gagasan apa nih dari Bu Era sendiri agar nilai 9 atau 10 bahkan itu bisa tercapai? Untuk pencapaian itu kalau menurut saya melakukan observasi lebih dahulu sih Pak. Begitu. Apa yang harus dipersiapkan Bu? Yang harus dipersiapkan untuk observasi itu adalah kita mengamati apa murid-murid tersebut, kemudian juga guru itu nanti bagaimana di dalam menjalankan tugas yang lain, yaitu menangani masalah-masalah murid tersebut Pak. Dari situ sih observasinya Pak. Siapa yang perlu Anda mintai dukungan untuk memastikan itu berjalan sesuai dengan apa yang Bu Ana harapkan? Pastinya semua warga sekolah Pak, itu yang harus terlibat. Siapa saja sih Bu yang akan Anda libatkan dari rencana Bu Ana sendiri? Semua rekan sekolah Pak, rekan-rekan yang ada di sekolah, semua warga sekolah itu harus terlibat. Seperti itu Pak. Dari apa yang kita obrolkan tadi kan ada observasi dan lain-lain. Kira-kira nih menurut Bu Ana, yang mana sih yang mungkin dapat Bu Ana lakukan dalam waktu dekat ini? Yang mungkin dapat dilakukan ya Pak ya, mungkin observasi terlebih dahulu Pak, itu yang dapat dilakukan. Kapan kira-kira itu akan dilakukan?
Secepatnya dalam minggu ini Pak supaya lebih baik. Kita kan sudah ngobrol banyak hal itu nih Bu Ana. Kira-kira apa yang Ibu Ana dapatkan dari sesi obrolan kita hari ini, Bu? Yang saya dapatkan ya Pak ya, yang saya dapatkan itu ya saya merasa lebih ringan, lebih rileks. Kemudian kalau tadi itu bebannya itu ada 80 beratnya, sekarang ya sudah tinggal 50 ya Pak ya, jadi itu kurang gitu Pak dengan ngobrol dengan Bapak. Oke. Kalau begitu saya jadi ingin ngobrol lagi nih minggu depan ya Bu ya. Saya ingin mendengar cerita dari Bu Ana setelah kumpul-kumpul bersama teman-teman di sekolah terkait tanggapan mereka tentang seperti apa sih yang sudah Bu Ana rencanakan dan ke depannya nanti saya penasaran nih bagaimana hasilnya. Oke, baik Pak. Ini Pak bertemu lagi. Terima kasih banyak ya Bu Ana. Ya, Senang bisa ngobrol sama Bu Ana. Saya jadi bisa belajar banyak nih sama Bu Ana. Sama-sama Pak Dedi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Dedi ya, praktek coaching pada sore hari ini yang Pak Dedi lakukan dengan Bu Ana sudah selesai ya Pak Dedi ya. Alhamdulillah. Menurut saya Pak Dedi, praktek coaching yang sudah Pak Dedi jalankan ini sangat baik ya. Kemudian di mana tadi sudah terlihat Pak Dedi, alur tirtanya itu sudah kelihatan. Ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab dari si coaching tersebut ya Pak Dedi ya. Ya. Saya juga melihat Pak Dedi kemitraan, ya, kemitraan di sini ya, proses komunikasinya cair, ya, kemudian bebas dari penilaian dan asumsi, ya, kemudian apa itu fokus pada area yang diingin dikembangkan oleh Pak Dedi tadi ya, yaitu Pak Dedi tidak mengalami kesulitan ketika melakukan praktek coaching dengan Bu Ana, ya, sesuai dengan kompetensi yang ingin Pak Dedi kembangkan pada praktek coaching pada hari ini ya Pak Dedi ya. Untuk pertanyaan pasca observasi Pak Dedi ya, itu bagaimana indikator keberhasilan dalam praktek coaching pada hari ini, apakah sudah tercapai Pak Dedi menurut Pak Dedi sendiri? Kalau menurut saya sudah tercapai Pak. Hal ini dapat dinilai dari rencana aksi tanggung jawab dari UJ sendiri yang akan segera dilaksanakan oleh UJ, yaitu Pak Anas. Ya. Tadi kan di awal Pak Dedi ya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot nih Pak Dedi ya, untuk menggali potensi coaching. Apakah sudah berkembang pada coaching hari ini Pak Dedi? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, untuk kedepannya nih Pak Dedi ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Dedi kembangkan lagi? Saya ingin mendengarkan aktif karena ini agak susah sih Pak bagi saya untuk mendengarkan aktif itu sangat sulit sekali Pak. Mungkin itu Pak. Jadi yang ingin Pak Dedi kembangkan untuk di coaching ini mendengarkan aktif ya Pak Dedi ya, karena itu menurut Pak Dedi susah ya. Baik Pak Dedi, mudah-mudahan ya Bapak dapat lebih berkembang lagi ke depannya dalam menjadi coach ya Pak Dedi ya, sehingga nantinya ketika Pak Dedi akan melaksanakan coaching lagi itu akan lebih alur tirtanya dan rasanya dapat ya Pak Dedi ya. Nah itu terima kasih Pak Dedi ya. Ya terima kasih juga Pak Dedi. Mudah-mudahan obrolan kita pada sore hari ini itu akan memberikan manfaat Pak Dedi ya, terutama pada diri kita dan nantinya akan berdampak pada peserta didik yang kita kelola. Terima kasih banyak Pak Dedi atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.